Nah, udah muncul ya? Sudah, Pak. Oh, ya, oke. Ya, jadi pada kuliah yang lalu saya menjelaskan masalah siklus hidrologi ya. Saya sedikit mereview ya, supaya lebih paham lagi terkait dengan masalah siklus hidrologi ya. Nah, mungkin ini ya, saya kemarin kan menjelaskan apa yang disebut dengan DAS ya, daerah aliran sungai. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Baik ya. Jelas, Pak. Jadi saya mereview apa namanya kuliah yang kemarin itu terkait dengan siklus hidrologi ya. Karena saya menjelaskan kemarin masalah DAS ya. Mungkin ada yang belum paham ya DAS itu seperti apa ya. Daerah aliran sungai. Ya, perhatikan ya. Di sini, jadi ini karena menyangkut ke depan-depannya nanti ya. Kuliah selanjutnya, jadi benar-benar harus paham apa yang disebut DAS. Ya, daerah aliran sungai. Nah, di sini kita lihat bahwa apa namanya DAS itu adalah nama suatu wilayah ya, wilayah. Kamu perhatikan gambar ini ya. Gambar ini saya ingin menjelaskan apa yang disebut DAS, ya. Apa yang disebut DAS. Kita lihat ini. Ini ada peta topografi ya. Ini peta topografi. Kita lihat seperti ini. Kemudian yang garis kuning-kuning ini nih, titik-titik kuning ini adalah yang membatasi wilayah tersebut sehingga menjadi daerah aliran sungai. Jadi kalau kita lihat di sini sungai nih, ini sungai, ini anak sungai ya. Ini anak sungai, ini sungai, terus mengalir akhirnya ke Muara. Ya, kita lihat di sini bahwa sungai ini ujung-ujungnya adalah sumbernya adalah dari suatu das atau catchment area atau daerah aliran sungai. Ya, perhatikan. Nah, ini yang warna kuning-kuning ini adalah das utamanya ya, das utama atau das utama bisa dikatakan yang menimbulkan apa namanya debit air pada sungai utama. Nih, sungai utamanya sungai besar ini, ya. Kemudian disebut dengan anak-anak sungai itu adalah ini nih ya. Ini yang disebut dengan anak-anak sungai nih, anak sungai semuanya ya. Kemudian hujan turun. Nah, setelah hujan turun, tentu di sini air akan mengalir ya, jelas. Jadi hukumnya air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya. Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, kita lihat di sini hujan turun, kemudian air turun ya ke bawah dan apa namanya mencapai suatu permukaan, ya. Setelah mencapai permukaan, air akan mengalir ke sungai. Nah, kalau yang paling ujung ini perhatikan ya, ujung di sini, ujung yang sini nih, kita lihat kalau pada saat hujan turun, dia akan mengalir kemana? Akhirnya menuju ke titik ini kan? Perhatikan ya, di sini ya. Kalau yang besar, yang kecil ini, bagian utara ini, air akan mengalir ke sini, ya. Kemudian kita perhatikan lagi, kita bagi-bagi lagi. Bagian yang sungai di sini, dia akan mengalir ke daerah sini, ya. Kemudian bagian das yang di sini, dia akan mengalir ke bagian-bagian sungai di sini. Jadi ini saya bisa katakan bahwa kalau kita lihat meninjau pada suatu das, tentu das tersebut akan terbagi menjadi subdas dan das. Ya, perhatikan ya. Subdas dan das. Subdas itu adalah bagian yang kecil-kecil. Kemudian das itu ada penjumlahan dari keseluruhan dari subdas tersebut. Bisa dipahami? Ya. Sekarang yang disebut dengan apa namanya? Yang garis kuning-kuning ini adalah garis yang membatasi dua kontur ya. Jadi kalau perhatikan di sini ya, pasti dia paling tinggi. Jadi kalau kita lihat ini membatasi ada dua buah kontur yang sebelah kirinya ini turun, yang sebelah kanan turun. Ya, berarti ini kita bisa garis. Nah, garis-garis ini disebut ada garis yang membatasi das tersebut. Ya, itu bisa dipahami ya. Jadi pengertian das adalah demikian. Jadi kita lihat secara keseluruhan bahwa air sungai yang besar di sini apa namanya? Sungai yang besar di sini dipengaruhi oleh beberapa sungai yang kecil. Sungai yang kecil ini akan membentuk suatu subdas. Subdas tersebut akan menimbulkan debit pada subdas tersebut ya. Jadi sungai yang kecil bagian utara dia menimbulkan di sini ya. Kemudian yang bagian di sini akan menimbulkan di sini dan seterusnya.
Jadi das utama itu ada penggabungan dari subdas, ya. Penggabungan daripada subdas itu pengertiannya ya. Ini benar-benar harus dipahami apa yang disebut das atau daerah aliran sungai atau catchment area. Catchment area, ya. Itu pahami ya. Jadi ini nanti akan kamu ketemu apa yang disebut das. Kemudian ini adalah benar-benar hal yang penting dan harus dipahami filosofinya. Ya, begitu ya. Bisa dipahami untuk das di sini? Paham ya? Oke, paham ya. Jadi itulah pemahaman dari das, ya, pemahaman dari das. Kenapa hal ini sangat penting saya utarakan? Karena ini adalah menyangkut ke untuk kuliah-kuliah selanjutnya ya. Disebut das adalah demikian. Oke. Nah, kemudian ini kita balik kepada siklus ya. Karena ini mereview ya. Ini yang disebut siklus hidrologi. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi benar-benar ini merupakan suatu perputaran ya. Perputaran yang bisa dikatakan air itu berputar bersiklus akhirnya menimbul suatu keseimbangan ya. Jelas di sini terlihat pada kuliah yang lalu saya sudah jelaskan bahwa air itu benar-benar berputar melakukan suatu siklus ya. Ini kita lihat ya. Jadi kalau perhatikan dari gambar di sini bagian permukaan ini ya, bagian permukaan itu apa fenomena dari hidrologi sendiri ya. Pernah saya jelaskan ada evaporasi, ada presipitasi, kemudian ada evapotranspirasi, kemudian ada presipitasi ya gitu. Dan kemudian juga ada infiltrasi ya. Infiltrasi itu meresapnya air ke dalam tanah. Kemudian akhirnya nanti dia akan mengalir kepada suatu, kalau udah infiltrasi, menuju kepada suatu water table ya saya katakan ya. Ini water table-nya ya. Ini water table jelas ya. Jadi ini. Nah kemudian kita perhatikan dari gambar ini ya. Benar-benar air merupakan suatu perputaran siklus ya. Hujan turun, menuju ke permukaan, sebagian meresap, sebagian mengalir, kemudian mengalirnya menuju suatu sungai. Ini yang saya katakan kemarin ya. Ini ada sungai, kemudian kita lihat bahwa air sungai tersebut dipengaruhi oleh apa? Oleh aliran dasar atau base flow. Jadi aliran dasar atau base flow itu adalah air yang berasal dari air tanah ya. Ada suatu air tanah, air meresap menuju suatu water table-nya. Kemudian water table itu kalau berpotongan dengan sungai, maka air tersebut akan masuk ke dalam sungai dan menimbulkan suatu sumber dari air bawah tanah ya. Jadi jelas bahwa di sungai itu dipengaruhi oleh apa? Air permukaan dan air bawah permukaan. Itu ya konsep yang harus kamu pahami. Ya kita lihat nih. Dia air meresap, dia akan menuju pada surface water, kemudian mengalir, dan air itu mengalir pasti akan menuju kepada suatu sungai. Dan satu lagi ujung-ujungnya menuju pada suatu air laut ya. Di sini menuju air laut. Paham ya? Di sini jelas terlihat bahwa ini suatu siklus menuju suatu keseimbangan ya. Jadi kalau kamu lihat di sini keterkaitannya bagaimana siklus hidrologi adalah terkaitannya dengan air permukaan dan air bawah permukaan ya. Nah, kalau air bawah permukaan, air tanah itu kalau kamu mempunyai minat untuk melanjutkan untuk mempelajari air bawah permukaan bisa memilih ada pelajaran air tanah ya. Air tanah itu ada kelanjutan dari hidrologi ini ya, ada kaitannya. Karena kita akan mengetahui bagaimana air tersebut meresap ke dalam tanah dan ini menjadikan suatu sumber ya. Sumber terhadap sumber daya air ya, tentu ke bawah permukaan ya. Jadi untuk lanjutnya, kalau air tanah saya tidak akan membahas di sini, tapi nanti akan dibahas dalam suatu kuliah pilihan ya. Kalau kamu berminat untuk memperdalam, silakan pilih mata kuliah ya, air tanah namanya ya. Itu bisa pada semester lanjut ya, semester ganjil kalau nggak salah ya. Baik. Kemudian di sini saya akan konsep ya. Konsepnya seperti apa sih siklus hidrologi itu ya? Nih. Biar kamu lebih paham lagi. Ini lebih saya utarakan kembali masalah siklus hidrologi ini karena penting ya. Jadi prinsipnya adalah suatu keseimbangan ya. Keseimbangan, perhatikan ya. Ini keseimbangan kita lihat di sini bahwa lihat dari rumus ini ya. Rumusnya sangat sederhana. Hanya matematik penjumlahan dan pengurangan. Ini ya konsepnya ya, kamu harus paham yang saya katakan di sini. Jadi kita lihat sistem keseimbangan ya. Jadi ini saya kaitkan dengan bagaimana konsep dasar siklus hidrologi terhadap suatu surface runoff ya, aliran dasar ya, aliran dasar. Perhatikan nih rumusnya, rumus yang sederhana ya. F sama dengan SR dikurangi Q2 ditambah Q4 ya. Nah, ada Q2 ada Q4. Kemudian SR, apa pengertian dari SR dan Q2 dan Q4? Dan flat. Kamu perhatikan pemahaman sangat sederhana ya. Ini adalah konsep dari siklus hidrologi keseimbangan. Perhatikan rumus ini ya.
perhatikan rumus ini dengan sambil kamu paham. Bahwa flat sama dengan SR dikurangi Q2 plus Q4. Nah, F itu ada flat. Flat itu adalah banjir. Nah, banjir itu terjadi kalau apa? Perhatikan. Banjir itu terjadi kalau misalkan ada surface runoff. Apa yang disebut surface runoff? Saya jelaskan tadi adalah aliran permukaan akibat daripada hujan turun. Menimbulkan suatu limpas permukaan. Itu yang disebut surface runoff ya. Jadi apa yang saya jelaskan ini kamu silakan buat catatan sendiri ya. Sehingga kamu paham apa pemahaman-pemahaman dari siklus hidrologi. Kemudian tadi saya jelaskan juga ya masalah apa namanya catchment area, das dan sebagainya. Silakan buat catatan sendiri sehingga kamu paham benar dalam apa namanya pikiran kamu ya. Nah ini lihat perhatikan di sini ada F sama dengan SR dikurangi Q2 plus Q4. Nah SR itu ada surface runoff, saya sudah jelaskan tadi ya, dikurangi Q2 dan Q4. Nah kita perhatikan Q2 dan Q4 itu adalah kalau kita perhatikan hujan turun, tentu dia akan ditampung ya. Ditampung oleh apa? Misalkan sungai. Kemudian ada saluran irigasi. Kemudian ada kanal, ada lake ya. Itu dia pasti akan ditampung, danau, kemudian kanal, kemudian irrigation channel atau misalkan sumber saluran irigasi dan water kapasitasnya di situ, ya. Jadi kita lihat itu ditampung pada saat hujan ya, bisa di danau, bisa di sungai, dan bisa juga saluran irigasi. Nah seandainya tampungan tersebut sudah memenuhi, udah memenuhi suatu kapasitasnya, pasti akan jadi kelebihan air kan ya. Nah, kelebihan air itulah menimbulkan suatu banjir, ya. Itu yang disebut dengan flood, ya. Jadi kita perhatikan ini keseimbangan kan jelas ya, ada surface runoff, ada yang air melimpas, ya. Melimpas. Perhatikan ini rumus yang sangat sederhana dan saya harapkan ini kamu paham konsep daripada keseimbangan hidrologi adalah demikian, ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Kita harus menguraikan apa yang disebut dengan surface runoff ya. Apa yang disebut dengan surface runoff. Nah, surface runoff itu adalah presipitasi dikurangi infiltrasi dikurangi transpirasi plus evaporasi. Perhatikan rumus di sini. Unsur dari surface runoff itu apa? Jadi surface runoff itu kan pasti ada hujan kan ya. Ada hujan, kemudian ada infiltrasi kan, sebagian ada yang meresap, kemudian ada yang menguap juga. Jadi surface runoff ada pengurangan dari curah hujan, presipitasi dikurangi infiltrasi dikurangi evapotranspirasi dan transpirasi. Ini surface runoff ya. Nah, kita jabarkan kembali apa yang disebut dengan infiltrasi, ya. Apa yang disebut infiltrasi? Infiltrasi itu meresap ke dalam air tanah, meresap dalam tanah, ya. Jadi saya mencoba menguraikan infiltrasi itu adalah Q1, Q3, dan Q4, Q5 ya. Q1, Q3, dan Q5 infiltrasi. Di sini, apa yang disebut dengan Q1, Q3, dan Q5? Q1 itu adalah natural recharge. Pernah pada kuliah lalu saya jelaskan ya. Natural recharge itu yang benar-benar resapan yang terjadi secara alami. Misalkan, contoh ya, kita ada terjadi hujan di pada suatu daerah hutan. Itu alami ya, akan meresap kan, akibat adanya tumbuh-tumbuhan dan meresap ke dalam tanah. Itu disebut natural recharge. Jadi tanpa ada suatu buatan terhadap recharge itu, air bisa meresap ke dalam tanah. Itu disebut natural recharge. Ya. Nah kemudian apa yang disebut Q3? Q3 itu adalah artificial recharge, ya. Artificial recharge itu maksudnya adalah artificial jadi buatan ya, resapan buatan. Resapan buatan itu macam-macam ya. Kamu pasti sudah mendengar apa yang disebut sumur resapan, ada parit resapan, ada waduk resapan, ya, itu macam-macam ya. Kemudian ada bor dalam juga, misalkan ada suatu kita injeksi ke dalam tanah melalui suatu arisan permukaan, itu coba resapan ya. Apa yang jelaskan di sini ada disebut dengan Q1, Q3, dan Q5 ya. Nah, kemudian setelah itu kita mendapatkan rumus sederhana matematisnya ini. Ini yang disebut rumus matematis sederhananya ya. Q1, Q3, Q5. Jadi disebut dengan flood, banjir, itu adalah P, presipitasi dikurangi apa? Dikurangi resapannya Q1, Q3, Q5, dikurangi apa lagi? Dikurangi penguapan T dan E, dikurangi apa lagi? Q2 dan Q4. Q2 dan Q4 itu adalah apa? Air yang tertampung pada permukaan. Jelas ya? Jadi kalau masih ada yang lebih, itu disebutkan flood. Ya. Jadi kalau kita ingin, perhatikan di sini, ingin tidak terjadi banjir pada suatu wilayah, berarti floodnya sama dengan apa? Zero ya. Zero, perhatikan ya. Jadi nol kan ya floodnya ya di sini ya.
Nah, untuk menuju ke plat ini berarti kita harus membuat suatu perhitungan yang disebut keseimbangan ya. Dengan azas tadi ya, siklus hidrologi ini. P dikurangi Q1, Q3, Q5 dikurangi T plus E, ini apa, transpirasi, penguapan. Dan ini adalah, apa namanya, air tertampung pada sungai ya, dan juga pada danau ya, pada waduk, kemudian juga bisa dikatakan pada saluran irigasi ya. Bisa dipahami di situ ada pertanyaan, ini sangat penting sekali dan pemahaman yang harus dipahami benar. Bisa dipahami di sini? Aura, Azara, paham di sini? Bisa dipahami? Ya, paham ya? Jelas ya? Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi lebih lebih lagi biar paham ya. Karena ini kaitannya nanti ke depan juga ya, ke depan-depannya materi ini ya. Nah, ini perhatikan ya. Ini adalah yang disebut perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan terhadap fungsi hidrologi. Ya. Perhatikan ini gambarnya, dipahami ya, berpahami bersama karena ini menyangkut kepada filosofi dan pemahaman untuk selanjutnya kamu harus paham di sini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang disebut dengan perubahan fungsi lahan ya. Yang pertama di sini ya, perubahan fungsi lahannya adalah demikian ya. Yang kalau kita lihat ada yang disebut koefisien pengaliran ya. Nanti akan ketemu nih. Apa yang disebut koefisien pengaliran? Dicatat ya. Yang disebut koefisien pengaliran adalah suatu koefisien yang menjelaskan bagaimana air bisa mengalir, bagaimana air bisa mengalir di suatu permukaan. Ya, tentu ini kaitannya adalah misalkan hujan turun, air banyak yang bisa melimpas. Kenapa? Karena mempunyai koefisien pengaliran yang tinggi. Ya, kenapa koefisien pengaliran yang tinggi? Tentu di sini bisa dikatakan bahwa pada permukaan itu sudah terjadi suatu perubahan fungsi lahan, ya. Dan perubahan fungsi lahan di sini adalah misalkan ada suatu lahan perkebunan, ini koefisien pengalirannya 0,05 sampai 0,25, ya. Itu kalau ada masih hutan. Kemudian perkotaan dia semakin besar, ya. Makin besar sebesar 0,75 sampai 0,9. Kemudian lahan budaya 0,3 sampai 0,5, ya. Jadi di sini apa yang saya ingin jelaskan bahwa pada suatu wilayah, seandainya koefisien pengalirannya itu semakin besar, berarti dia akan menimbulkan limpasan permukaan yang makin besar. Bisa dipahami? Jadi di sini jelas pada wilayah yang masih dikatakan natural, masih pohon-pohonan, dia mempunyai koefisien pengaliran yang kecil. Kalau koefisien pengaliran yang kecil, kemudian konsekuensinya dia akan menimbulkan suatu infiltrasinya akan lebih besar. Paham? Jadi di sini kita lihat contoh slide yang pertama. Hutan dia 0,05 sampai 0,25. Kemudian dia mempunyai infiltrasi 75 sampai 95%. Paham ya? Di sini maksudnya. Dari apa yang disebut dengan koefisien pengaliran ya. Kemudian kita bisa melihat ada terkait dengan pengaruh perubahan fungsi lahan ya. Kalau fungsi lahan itu berubah, maka akan merubah terhadap koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran makin besar, maka menimbulkan limpasan permukaan yang besar dan menimbulkan infiltrasi yang kecil. Ya, paham di sini ya? Harusnya paham lah. Ini sangat sederhana, tetapi mempunyai pengertian yang sangat penting kamu pahami ya. Nah, kemudian ini, biar lebih kamu pahami lagi bagaimana apa yang saya jelaskan tadi, ini bagaimana kondisi yang sebenarnya ya. Perhatikan dari slide ini ya. Ini adalah suatu slide yang menjelaskan pada suatu das Mampang di Jakarta Selatan ya. Kamu tahu Mampang, daerah Jakarta Selatan. Nah, ini adalah area das pada zaman dahulu. Ya, bisa dikatakan ini mempunyai lahan masih mayoritas tertutup tanaman. Ya, ini kondisinya. Kita lihat dari slide di sini ya. Itu yang berwarna hijau itu adalah tanaman. Itu kemudian yang warna biru ungu, terus biru tua dan biru muda ya. Ini ada daerah tanah yang disebut dengan daerah yang bagian atas ya tanahnya, ini bagian tanah yang bawah dan ini bagian bawah lagi ya. Di kondisinya ya. Nah, kita lihat perhatikan di sini kondisi potongan melintang pada suatu das daerah aliran sungai di Mampang ya. Ini kondisi zaman dahulu ya. Kita perhatikan. Ini ya.
pohon diperhatikan di sini ada hujan, ya, hujan turun. Kemudian hujan tersebut akan terserap ke dalam tanah, ya. Hujan turun terserap ke dalam tanah. Karena ini merupakan das yang bisa dikatakan pada zaman dahulu belum terjadi suatu perubahan yang berarti, jadi masih berupa tanaman-tanaman, ya, tanaman-tanaman yang saya jelaskan tadi adalah dia akan curah hujan tersebut akan sebagian besar meresap ke dalam tanah, ya, dan mempunyai daerah dapat resapannya adalah sekitar 0,75 sampai 95%, 75% sampai 95%, ya, sehingga air sebagian besar sudah meresap ke dalam tanah, dan meresap ke dalam tanah itu dia menuju pada suatu lapisan, ya. Jadi nanti kalau kamu belajar air tanah pun saya akan mengetahui air tanah itu akan meresap ke bagian atas pertamanya, ya. Kemudian terus masuk ke bagian yang dalam, ya. Ini perhatikan di sini gambarnya, ya. Jadi ini disebut aquifer bebas di sini, ya, warna ungu. Ini aquifer tertekan dan aquifer tertekan, ya. Ini akan lebih dalam lagi kalau kamu mengambil suatu pelajaran kelulusan selanjutnya ada kepada air tanah, ya. Untuk semester depan, ya, saya harapkan kamu bisa memperdalam di situ, ya, sehingga kamu lebih paham. Oh iya, ternyata air permukaan ini kaitannya dengan air tanah sangat erat, ya, sangat erat. Itu akan diperdalam dari air tanah dan kamu juga akan mengetahui bagaimana mempelajari atau mendapat suatu gambaran potensi terhadap air tanah itu bagaimana. Sumber daya air bawah permukaan, ya. Nah, perhatikan lagi di sini, ya. Di sini kita lihat bahwa air yang terbuang hanya 5-25%, ya. Jadi ini jelas terlihat menimbulkan laju limpasan permukaan hanya sekitar 5-25%, ya. Kalau dengan demikian tidak terlalu besar, ya, limpasan permukaannya, sehingga apa? Sungainya itu aman, tidak banjir. Paham di sini, ya? Tidak banjir, jelas. Kenapa? Karena tadi sebagian besar meresap dan air permukaannya, limpasan permukaan tidak besar, kecil, ya. Begitu, sehingga aman. Nah, kita perhatikan sekarang. Ini kondisi saat ini. Kamu lihat di sini ada daerah yang sudah perubahan fungsi lahan. Sudah menjadi suatu bangunan-bangunan tinggi, hotel, kemudian juga rumah dan sebagainya, ya. Sehingga bisa dikatakan di sini lahan sudah mayoritas tertutup oleh bangunan, ya. Sudah tertutup oleh bangunan sehingga air hujan terserapnya sangat kecil. Jadi 5-25%, ya. Kebalikan yang tadi. Tadi justru kita lihat bahwa yang terserapnya banyak, ya kan? Yang terbuangnya kecil. Ini kebalikan karena ada perubahan fungsi lahan. Tentu ini kaitannya apa yang akan terjadi kita perhatikan nih. Dari model simulasi di sini, ya. Berarti limpasan permukaan besar, kemudian penampang sungai kan tidak berubah, ya, tetap, ya. Berarti dia bisa menampung debitnya pun tidak besar. Sehingga apa yang akan terjadi? Air akan melimpas karena melebihi dari kapasitas yang saya katakan tadi, ya. Baik itu sungai, baik itu danau, baik itu saluran irigasi, ya. Jadi dia sudah melebihi kapasitas penampungan. Maka terjadilah suatu banjir, ya. Tuh. Itu, ya, pemahaman apa yang saya jelaskan ini kaitan dengan siklus hidrologi. Ini ada kaitannya dengan apa yang saya jelaskan tadi, ya. Dari rumus yang sangat sederhana, hanya rumus matematik plus minus, sehingga kamu bisa mengerti filosofi bagaimana terjadinya suatu banjir pada suatu wilayah akibat dari perubahan fungsi lahan. Saya jelaskan di sini ada kaitannya nanti untuk kuliah selanjutnya kamu udah paham apa yang disebut dengan das, kemudian apa yang disebut dengan presipitasi, apa yang disebut evapotranspirasi, apa yang disebut infiltrasi. Itu merupakan fenomena-fenomena dari parameter hidrologi, ya. Itu kita akan pelajarin ke depan. Dan ini ada fenomena yang terjadi. Nah, tentu dalam hal ini kamu berpikir, loh, bagaimana Pak, ya, cara menyelesaikan masalah ini? Ya, masalah ini tentu kita bisa menyelesaikan dengan cara apa? Kita memperhatikan tadi rumus keseimbangan yang saya jelaskan tadi, plus minusnya itu, ya. Berarti ada sesuatu yang harus kita rekayasa dan membuat suatu upaya, ya, sehingga bisa memperbesar resapannya itu bagaimana. Karena kalau kita lihat curah hujan itu tidak bisa kita kendalikan, betul nggak? Itu adalah kejadian yang benar-benar given, yang bisa dikatakan itu merupakan suatu kejadian yang bisa dikatakan sudah secara alami, ya. Kita susah untuk memprediksi atau bagaimanapun juga, sehingga kita bisa memperkecil
dari curah hujan tersebut dan sudah tertentu ya. Ada curah hujan maksimum, ada curah hujan minimum yang tentu pada saat musim basah atau musim banjir dia mempunyai suatu debit yang sangat besar, curah hujan yang sangat besar. Nah, tentu ini bagaimana solusinya ini kan ya. Ini akibatnya. Akibatnya adalah terjadi banjir. Ya, terjadi banjir. Jelas jadi banjir. Karena apa? Air yang melimpas dibuang begitu saja. Perhatikan ya. Dibuang begitu saja dan menimbulkan suatu pelimpasan pada sungai. Dan sangat sayang sekali. Benar nggak? Sangat sayang sekali ya. Kita buang itu. Apa namanya air yang berlebih itu. Bukannya kita deposit ya. Menabung pada suatu apa namanya wilayah yang disebut ke dalam air tanah. Konsekuensinya apa? Akibat daripada perubahan fungsi lahan ini. Satu banjir, kedua apa? Air tanahnya habis kan ya. Kenapa habis? Karena tadi resapannya kan kecil ya. Resapannya kecil berarti tidak ada penambahan terhadap air tanah. Ya, bisa pahamin ya. Jadi benar-benar yang harus paham dalam pikiran kamu ya. Pemahaman dari siklus hidrologi kaitannya dengan banjir, kemudian kaitannya bagaimana dengan air bawah permukaan, dan kaitannya dengan mengelola dari air permukaan itu sendiri. Nah, di sini saya mencoba ya mengelola kondisi yang ada untuk menyelesaikan masalah ini. Kita buat suatu apa yang disebut sumur resapan atau resapan buatan atau artificial recharge ya. Artificial recharge itu macam-macam ya. Bisa membuat sumur resapan, bisa waduk resapan, bisa juga injeksi ya. Nah, dalam hal ini dalam satu slide ini kita coba membuat suatu injeksi ya, sumber injeksi yang meresapkan ke dalam tanah sehingga air limpasan yang berlebih itu kita resapkan ke dalam tanah sehingga tidak berlebih ya. Bisa dikatakan bahwa resapan itu kita tingkatkan menjadi lebih besar dengan apa? Membuat resapan ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah, kemudian air limpasannya akan berkurang. Apa keuntungannya? Yang pasti adalah di samping tidak terjadi limpasan permukaan berlebih, banjir juga bisa menambah kapasitas dari air tanah itu sendiri ya. Itu. Jadi aman ya. Itu bisa dipahami ya. Jelas ya. Nah, itulah cara pengelolaannya ya. Pengelolaan sendiri ya. Bisa-bisa aja kita membuat suatu apa namanya sodetan dan sebagainya, itu upaya yang dilakukan. Kalau kita melihat dari konsep sodetan itu berarti kan kita membuang ya. Membuang air begitu saja tapi tidak menjadi suatu masukan ke dalam air tanah ya, begitu. Boleh-boleh aja pakai apa namanya sodetan, tapi itu penyelesaian yang bisa dikatakan tidak menyelesaikan ke dalam permasalahannya ya, enggak, tidak menyelesaikan permasalahan, hanya membuat suatu membuang saja. Tapi sebenarnya kan masalahnya apa? Ini ada sesuatu air yang tidak meresap ke dalam tanah sehingga menimbulkan suatu limpasan permukaan. Kalau kita membuat suatu sodetan secara utuh itu bisa, tapi kita buat suatu saluran banjir kanal timur, banjir kanal barat, boleh-boleh aja, tapi itu tidak sepenuhnya menyelesaikan suatu permasalahan ya, karena tadi sumber permasalahannya tidak diselesaikan. Permasalahannya apa? Karena tadi saya katakan perubahan fungsi lahan yang sangat signifikan pada suatu wilayah sehingga menimbulkan suatu limpasan permukaan besar, dan itu akan menimbulkan suatu krisis terhadap air tanah. Gitu ya, bisa dipahami. Sampai di situ ada yang ditanyakan, ini kaitannya dengan siklus hidrologi dan ada kaitannya juga nanti dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke ya. Jadi ini solusinya, jadi air tanah tentu akan bisa tersedia ya. Tersedia ya, apa namanya, aman ya dengan kondisi ini. Nah, ini hanya penjelasan bagaimana air tanah itu di bumi ini cukup besar ya potensinya ya, cukup besar potensinya, dan itu bisa kita ambil ya sebagai sumber daya air bawah permukaan ya. Tapi ada batasannya ya. Batasan yang boleh diambil pada suatu wilayah yang tidak mengganggu suatu keseimbangan dari sumber daya itu ya. Itu adalah hal yang kita perhatikan ya. Jadi kita lihat Jakarta ini bisa dikatakan dia punya sumber daya air bawah tanah ya, tapi batas amannya sudah tertentu ya, sebesar 30-40% yang boleh diambil. Kalau lebih itu akan berbahaya. Kalau berbahaya itu bisa dikatakan, saya katakan tadi ya, air tanah akan habis, akan dangkal, dan terjadi suatu land subsidence. Nah, ini supaya ada gambaran kamu ya, yang saya coba teliti dan amati. Kalau kamu perhatikan, ini adalah kondisi di mana di wilayah Jakarta ya,
di daerah Jakarta ini kita lihat ada Jabodetabek dan sampai ke puncak itu, kamu perhatikan dari tahun ke tahun berubah, ya dari tahun ke tahun berubah. Ini perhatikan ya, ini masih hijau, yang merah ini adalah terjadi suatu perubahan fungsi lahan. Kemudian berubah nih merahnya sampai segini, yang ketiga adalah merah seperti ini, yang keempat hampir merah semuanya. Jadi bisa dikatakan udah terjadi perubahan fungsi lahan yang sangat masif, ya, sangat masif dan sangat berbahaya. Makanya ada isu menyatakan bahwa pada suatu saat nanti bisa memungkinkan bahwa Jakarta itu akan tenggelam. Ya, saya katakan kemarin ya, kenapa akan tenggelam? Karena tadi, kalau kita tidak memperhatikan keseimbangan daripada suatu lingkungan atau ekosistemnya itu sendiri, maka akan terjadi. Jelas, kenapa saya katakan tadi, kita tahu bahwa Jakarta itu 40% di bawah air bawah di bawah air permukaan laut, ya, 40%. Kemudian kita tahu bahwa Jakarta itu sudah terjadi land subsidence, ya. Land subsidence bisa dikatakan cukup besar seperti di daerah Jakarta Pusat itu berdasarkan data penelitian sudah 40%, ya. 70 cm, sorry, maaf ya. Sudah 70 cm turun, ya. Jadi kamu bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita tidak menyelesaikan segera permasalahan ini, lambat laun nanti akan terjadi suatu banjir yang bisa menenggelamkan Jakarta, ya. Nah, itu ya. Itu ada review saya untuk review menyangkut kepada pelajaran-pelajaran selanjutnya nanti ya. Akan menyangkut kepada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita langsung ke materinya ya. Karena ini merupakan dasarnya ya. Dasarnya. Ada pertanyaan nggak? Apa kita lanjutkan? Lanjut ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya harapkan kamu sudah paham ya. Pemahaman apa yang disebut dengan siklus hidrologi, kemudian apa yang disebut dengan parameter hidrologi ya, kemudian apa yang disebut dengan das, kemudian apa kaitannya dengan sungai, sungai kaitannya dengan aliran dasar ya, apa dengan base flow-nya sendiri. Kemudian kita lihat juga bagaimana terjadi siklus hidrologi, air mengalir ke permukaan, kemudian ke sungai, kemudian airnya ke laut. Kemudian yang ke laut itu pun ada yang mengalir ya, di samping air permukaan ada air bawah permukaan. Gitu ya. Intinya demikian. Jadi saya harapkan kamu sudah paham terhadap apa yang saya jelaskan itu sendiri ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada mari ya. Oke ya. Kita masuk ke dalam tadi yang saya jelaskan adalah terkait dengan materi pertama ya, memahami apa yang disebut dengan siklus siklus hidrologi dan sebagainya ya, di mana ada parameter hidrologi, kemudian ada juga bagaimana pemanfaatan tanah teknik sipil, kemudian keseimbangan rumus-rumus tadi ya, kemudian bagaimana keberadaan air itu juga ya, dan bagaimana manfaat bagi permasalahan hidrologi untuk teknik sipil ya. Itu kita tahu bahwa ada perencanaan air, waduk air, perencanaan drainase dan sebagainya. Sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu ya, saya jelaskan ya. Kemudian bagaimana implementasi terhadap analisa kaitannya dengan apa yang kita pelajari. Tentu kita harus juga mengetahui untuk mendesain ya, mendesain bangunan air. Tentu kita harus mengetahui bagaimana besar curah hujan, berapa lama musim kemarau,
berapa kehilangan air, kemudian bagaimana setelah itu kita bisa merencanakan ya dimensi daripada saluran drainase, terus kedua air bersih dan lain sebagainya. Lah sawah dan kaitan dan irigasi ya. Ini saya jelaskan kemarin ya. Nah kemudian kita masuk ke dalam aliran sungai ya. Aliran sungai ini kita akan membahas di dalam 2 kali pertemuan ya. Ini cukup cukup panjang ya. Nah ini kaitannya juga ada kaitannya dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Apa yang disebut aliran sungai. Tentu kita tahu bahwa aliran sungai itu ya, aliran sungai itu kalau kita perhatikan apa yang saya jelaskan tadi dalam suatu gambar ya, gambar pertama, tentu aliran sungai itu akan dipengaruhi oleh bermacam-macam ya, kayak bagaimana bentuk sungainya sendiri. Kemudian kita juga tahu bahwa sungai itu jelas merupakan suatu apa namanya suatu saluran ya. Sungai itu ada suatu apa namanya saluran yang bisa mengalirkan air akibat dari hujan turun pada suatu wilayah ya. Jadi dia bisa mengumpulkan curah hujan, jelas ya. Jadi kenapa bisa mengumpulkan curah hujan? Karena tadi dia mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah rendah dan ujung-ujungnya kepada sungai tersebut ya. Sehingga air tersebut akan mengalir melalui sungai tersebut akhirnya menuju pada suatu sungai ya. Itu. Nah, ini kaitannya dengan das juga tadi ya saya katakan bahwa pengertian daripada das itu adalah kita lihat di sini ya ada batas-batas daerah aliran yang berdampingan disebut dengan daerah pengaliran. Saya jelaskan tadi ya. Jadi yang membatasi suatu wilayah ada suatu apa kalau topografinya foto apa namanya konturnya itu membatasi garis itu dibatasi oleh daerah yang wilayah yang bagian kirinya menurun dan bagian kanan turun. Bagian tengah itu adalah das ya. Jadi benar-benar membagi dan itu menjadi puncak daripada suatu wilayah tersebut ya, sehingga akan mengalir. Nah, itu yang disebut dengan das ya, yang saya jelaskan tadi ya. Makanya saya jelaskan tadi di awal ini kaitannya dengan aliran sungai nanti ya. Nah, kemudian di sini pun saya jelaskan ada pemahaman dari apa namanya das sendiri ya. Pemahaman dari das itu saya jelaskan. Jadi kalau kita perhatikan das ujung-ujungnya apa? Nanti ujung-ujungnya ke outlet ya. Outlet itu adalah perkumpulan dari suatu cabang-cabang sungai tersebut. Hanya kita tinjau pada suatu titik itu yang disebut outlet ya, atau disebut titik kontrolnya sendiri ya. Itu yang disebut kontrolnya outlet sendiri. Nah, luas das pengalian itu diperkirakan untuk mengukur dari topografinya ya. Daerah pengalian diperkirakan dengan pengukur daerah itu dengan peta topografi ya. Nah, kemudian ini juga saya jelaskan apa yang disebut dengan base flow ya. Base flow atau aliran dasar. Saya jelaskan tadi ya. Aliran dasar itu benar-benar aliran yang mengalir di bawah tanah dan akan menuju suatu sungai ya. Dan akan menimbulkan suatu penambahan terhadap debit sungai. Bisa dipahami? Jadi kalau sungai mengalir, hujan turun, langsung melimpas ke sungai, itu air permukaan. Tapi base flow itu adalah air yang mengalir dari bawah tanah ke dinding dari permukaan sungai tersebut. Sehingga debit sungai tersebut jadi makin besar dengan adanya pertambahan aliran dasar. Ya, itu base flow. Paham ya di situ ya? Nah, ini disebut base flow. Saya juga sudah jelaskan tadi secara gambar seperti apa ya. Nah, kemudian kita juga kalau udah pasti kalau ada base flow atau aliran dasar, tentu di sini ada kaitannya dengan surface runoff ya. Surface runoff itu aliran permukaan. Jadi semakin besar base flow, ya, jadi bisa dikatakan bahwa base flow itu akan mempengaruhi limpasan permukaan ya. Jelas, aliran permukaan akan lebih besar apabila ada aliran base flow itu yang menambah terhadap limpasan pada sungai tersebut. Ya, bisa dipahami di sini ya. Nah, kemudian kita lihat sungai. Ini kaitannya adalah dengan bentuk ya. Bentuk dari sungai itu sendiri ya. Bentuk sungai itu seperti apa? Kita lihat di sini bahwa ini perhatikan ya. Sungai di sini kita bisa melihat bahwa bentuknya itu ada yang memanjang seperti ini, ada yang radial seperti ini, kemudian ada yang paralel ya di sini ya. Jadi bentuk sungai ini sangat berpengaruh terhadap menghasilkan hidrograf ya. Itu akan berpengaruh terhadap menghasilkan hidrograf. Misalkan contoh begini ya.
Nih, saya akan coba. Bentar ya. Oke ya. Jadi saya akan jelaskan dari bentuk-bentuk dari bentuk dari ini ya. Eh, bentar ya. Nih, ini ada dua bentuk ya, perhatikan ya. Ini bentuk sungai yang pertama adalah das yang memanjang ya. Ini das yang memanjang. Ini das yang apa namanya bentuk radial. Ini sangat berpengaruh terhadap hidrograf ya. Saya pernah menjelaskan ya waktu pekan yang lalu apa yang disebut dengan hidrograf ya, catat ya. Hidrograf itu adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara debit dengan waktu ya. Nah, saya coba di sini menjelaskan ya. Debit dan waktu misalkan gini. Perhatikan ini ada yang saya gambar ya. Nih, ya. Hidrograf adalah menggambarkan debit dengan waktu, ya. Jadi kamu perhatikan, ini ada dua apa namanya bentuk das, ya. Ada dua bentuk das. Yang pertama adalah memanjang, yang kedua adalah radial, membentuknya dari menggelembung di bawah. Kalau itu memanjang, ya. Nah, tentu di sini akan menghasilkan hidrograf yang berlainan karakteristiknya, ya. Kalau kita lihat yang memanjang di sini, dia akan membentuk seperti ini hidrografnya ya, perhatikan ya. Dia akan begini. Ya. Bentuknya daging. Jadi landai, ya. Sebentar. Satu. Oke, saya ulang lagi ya. Dia akan membentuk nih, bentuknya gini. Nah, bentuk hidrograf seperti ini nih, memanjang, ya. Kenapa memanjang? Kamu logikanya aja. Jadi dia akan menghasilkan debit yang perlahan-lahan, karena dia mempunyai jarak, ya. Karena memanjang, ya, jarak dari ujung terjauh sampai titik. Ini disebut dengan outlet ya. Ini saya jelaskan tadi ya. Ini adalah outlet ya. Outlet. Ya, ini outlet. Outlet itu adalah di mana airnya itu dapat diukur pada titik kebersamaan. Jadi tempat keluarnya air yang tertampung dalam suatu das. Ya, itu outlet. Jadi bentuknya seperti ini nih. Ya, bentuknya seperti ini. Saya pahami ya. Nah, kemudian kita masuk kepada yang bentuk radial ya. Bentuk apa nih, radial ya. Nah, kalau kita lihat bentuk radial, dia akan membentuk seperti ini. Saya buat gambar ekstrim ya. Perhatikan ya. Ini sama Ki T. Ya. Paham ya? Kamu lihat, perhatikan. Perhatikan ya. Kalau yang bawah itu kan catchment areanya, dasnya, dia membentuk suatu radial di mana di bawah tuh udah cepet air berkumpul. Betul nggak? Hujan turun langsung ke outlet. Saya pahami? Ya. Tapi yang bagian atas panjang. Berarti yang mempunyai waktu kan ya. Untuk membentuk suatu debit maksimumnya. Debit maksimumnya titik ini ya. Ini debit maksimum. Ini debit maksimum. Kalau di sini mencapai debit maksimum cepat sekali. Karena benar-benar jaraknya dekat terhadap suatu catchment area tersebut. Jadi mengumpul. Gitu ya. Kalau yang panjang, dia panjang. Pelan-pelan gitu ya. Sehingga menghasilkan suatu debitnya memerlukan waktu yang panjang. Dan dia membentuk hidrografnya adalah landai.
Paham ya? Itu filosofi dulu tuh. Filosofi daripada bentuk das ya terhadap hidrograf. Apa yang disebut hidrograf adalah kurva, ada yang menghubungkan antara debit dan waktu. Debit di mana? Debit yang diukur di mana? Di outlet. Paham ya? Di outlet. Outlet mana? Outlet itu titik penghujung daripada suatu catchment area. Paham ya? Udah pasti paham ya, sudah sederhana ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ntar. Ntar ya. Oke ya. Nah, ya, jelas ya situ ya. Kita masuk lagi ke kita coba lagi ini keluar dulu ya. Ya, jelas ya itu adalah bentuk das yang saya jelaskan ya. Das itu sangat-sangat penting terkait dengan mengetahui bagaimana karakteristik suatu hidrograf ya. Itu yang saya ingin jelaskan ya. Nah, ini bentuknya gitu, itu konsekuensinya demikian ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam suatu tipe sungai ya. Ini ada tipe sungai yang saya bilang tadi ya. Kalau dari bentuk daripada dasnya ada macam-macam ya. Ada yang radial, ada yang memanjang, ada gabungan ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap karakteristik daripada suatu das. Nah, sekarang kita lihat tipe sungai. Tipe sungai dibagi menjadi beberapa bagian. Kamu perhatikan ya. Ini ada sungai menahun, ada musiman, ada sungai wadi ya. Kalau menahun itu jelas bahwa sungai itu sepanjang tahun tuh ada airnya. Ini pernah saya jelaskan pada pekan yang lalu ya. Jelas, kenapa ada terus airnya? Misalkan kamu jalan-jalan ke puncak, walaupun musim kemarau, air akan mengalir terus ya. Itu akibat daripada karena maka masalahnya adalah dia mempunyai aliran dasar atau base flow yang saya katakan ya. Jadi ada base flow yang akhirnya mengisi terhadap sungai tersebut dan mengakibatkan air hujan akan apa namanya air sungai akan mengalir sepanjang tahun. Oke ya, jelas itu. Nah, kemudian ada sungai musiman, ada sungai wadi. Kalau sungai musiman ini sungai berisi air hanya pada saat musim hujan dan pada musim kemarau, sedangkan kering pada saat musim kemarau. Muka air tanahnya berada di bawah dasar air permukaan. Ini maksudnya paham ya? Ini jelas ya. Ini coba saya akan gambarkan ya pengertian daripada yang tadi ya. Muka air tanahnya berada di bawah dasar sungai pada saat musim kemarau. Itu menimbulkan tadi ya, sungai yang bisa katakan hanya mengalir pada saat musim hujan saja. Ini kondisinya demikian ya. Ini misalkan contoh, saya gambarkan ya. Saya gambarkan. Nih, ini ada suatu sungai, ya, sungai. Nah, ini kondisi air tanah ya. Nah, kalau kondisi air tanah segini, berarti apa pada saat musim kemarau air bisa masuk ke sini ya, betul nggak? Ya, ini merupakan suatu aliran dasar. Ini ada base flow-nya. Tapi, misalkan begini ya. Nah, ini muka air tanahnya di sini. Ya, ini muka air tanah ada di bawah dasar sungai. Berarti apa? Pada saat musim hujan tidak ada, udah berakhir, pada saat musim kemarau, ini pasti airnya akan ya, karena nggak mau air flownya ngomong terhadap badan sungai. Paham ya di sini ya? Itulah filosofi dari sungai menahun, sungai musiman, ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sungai berisi air jika ada hujan. Sebagai contoh ada di gurun pasir, maka air tanahnya selalu berada di bawah air. Itu ya kondisi-kondisi yang perlu kamu pahami ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ini ada pengukuran sungai ya. Pengukuran sungai.
Kamu tentu bertanya bagaimana ya Pak mengukur sungai. Ini penting ya, mengukur sungai. Kamu perhatikan, sungai itu bisa diukur kalau misalkan bagaimana. Kita tentu berpikir bagaimana cara mengukur sungai di lapangan. Air mengalir, kemudian kita pengen mengukur sungai, bagaimana debit sungai tersebut ya. Tentu kita harus mempergunakan alat ya, mempergunakan alat hidrometri ya. Jadi kalau kita ingin mengukur debit sungai, apa kriterianya? Pasti kita akan mengukur apa? Tinggi muka air sungai, ya kan? Ada tinggi muka air sungainya pasti. Kemudian bagaimana lebar dari sungai tersebut? Logika, kita berpikir secara logika sekarang ya. Kita bisa mengukur debit suatu apa namanya aliran yang mengalir, tentu kita harus mengetahui bagaimana luas penampang sungai. Kemudian di samping luas penampang ada kecepatan, betul nggak? Kecepatan daripada sungai tersebut. Kita tahu bahwa debit adalah kecepatan dikali dengan luas penampang, betul nggak? Kecepatan itu satuannya apa? Satuan panjang dibagi waktu ya, meter per detik, itu kecepatan. Kemudian luas apa satuannya? Meter persegi, betul nggak? Catat ya. Jadi perkalian antara kecepatan dengan luas, V itu adalah meter per detik, kemudian luas adalah meter persegi. Berarti apa satuannya? Dapatkan ya, meter kubik per detik. Dikalikan ya V dikali A. Rumus sederhana dulu. Kenapa saya jelaskan rumus sederhana di sini? Ini kaitannya nanti ingin mengukur bagaimana debit dari suatu sungai. Paham ya di situ? Sederhana. Pelajaran SMP, SMA perkalian aja kan, perkalian daripada suatu apa luasan dikali kecepatan itu adalah debit. Itu ya penyederhanaannya ya. Nah, kemudian tentu kita ingin mengukur ya. Untuk mengukur itu kita pasti pasang alat ukur ya. Alat ukur itu harus kita pasang. Di mana wilayah yang paling tepat? Nah, inilah ada 6 komponen yang kamu perhatikan ya. Aksesibilitas. Jadi bagaimana kemudahan untuk mencapai stasiunnya sendiri. Kemudian memungkinkan untuk pengamatan seluruh keadaan permukaan air. Ya, itu kita harus tahu ya bagaimana pengamatan seluruh keadaan permukaan air. Kemudian berada tidak pada kecepatan aliran tinggi. Jadi kalau ngukur apa? Debit kalau ada sungai ya, kecepatannya tinggi sekali itu susah. Ya, kecepatan tinggi sekali. Jadi kita melihat dari pada kecepatan, tidak pada kecepatan tinggi, maksudnya kalau pada tikungan, tikungan kadang-kadang ini kan terjadi turbulensi dan sebagainya. Terus ada misalkan ada suatu kecepatan itu susah untuk diukur ya. Kemudian bebas dari kayu-kayuan, tempat di mana aliran air tanah dihindari ya. Jadi tidak ada aliran tanah juga. Jadi biar benar-benar pure bahwa itu ada akibat daripada debit sungai yang terjadi ya. Jadi kita hindari juga kan saya katakan tadi. Karena kalau ada base flow ada pengaruh terhadap debit tersebut ya. Kan kita ingin jelas ya bagaimana debit yang sesungguhnya. Maka ini kriteria 6 kriteria ini harus kita penuhi ya. Dan panjang bagian yang lurus sesuai ya, sesuai dengan apa namanya, bentar ya, sesuai dengan ininya ya. Kemudian ada jenis pembacaan langsung dan sebagainya, ya. Oke, bentar ya, bentar saya ini dulu ya, bentar, bentar, bentar.
Ya, kita lanjutkan ya. Eh, ya, kita lanjut ini ya. Jadi sini ada apa? Jenis-jenis pembacaan langsung dan sebagainya ya. Terus sumber keuangan dan sebagainya ya. Ini ada alat ukur permukaan di air sungai sendiri. Ya. Nah, kemudian ini jenis alat ukurnya ada pembacaan langsung, jenis pelampung, sumber pengamatan, tekanan air, dan jenis pelampung sendiri. Ini alat-alat nanti kita lihat seperti apa alat ukurnya ya. Alat ukurnya sendiri kita lihat ya. Nah, ini bagaimana kamu bayangkan mengukur suatu apa namanya penampang sungai ya. Penampang sungai, jadi kita lihat di sini kalau ada sungai ya. Ini sungai tentu kita ingin menentukan bagaimana tinggi muka air untuk mengukur penampang sungai itu seperti apa. Maka kita gunakan apa namanya mengukur penampang melintang sungai itu dengan papan duga ya, dengan papan duga sehingga kita bisa mengetahui bagaimana nih kontur dari sungai yang bersangkutan ya. Itu bisa kita ukur dengan papan duga. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur tinggi muka air. Ini yang penting. Nah, tinggi muka air ini kita bisa mengukur dengan apa yang disebut dengan automatic water level recorder ya, automatic water level recorder. Jadi kita lihat gampang sekali kita kalau ingin mengetahui bagaimana alat ukur tersebut ya, tinggal di Google kita search bagaimana bentuknya, bagaimana cara kerjanya, akan kamu lihat sangat mudah apa yang disebut dengan apa namanya automatic water level recorder ya. Nah, ini gunanya adalah untuk mengukur tinggi muka air ya. Itu secara otomatis nanti akan diukur. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana metode pengukurannya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan kecepatan air ya. Untuk mengukur kecepatan air apa? Kita akan menggunakan alat ukur arus ya. Current meter, perhatikan ya. Alat ukur arus current meter. Ini yang disebut dengan current meter ya, alat ukur arus ya. Jadi ada dua ya alat ukurnya ya. Yang pertama adalah automatic water level recorder, yang kedua adalah current meter. Itu kedua-duanya adalah untuk mengukur parameter hidrologi, misalkan tinggi muka air sungainya bisa kita ukur, kemudian kita bisa mengukur kecepatan aliran sungainya dengan cara apa? Dengan current meter ini ya. Ini current meter. Jadi kalau logikanya tadi saya katakan untuk menentukan debit dari suatu sungai, tentu kalau kita mengetahui ya kita mengetahui apa namanya kecepatan ya, kita mengetahui kecepatan aliran sungai, berarti kita bisa mengetahui kecepatan aliran sungai, kemudian kita tahu penampang sungainya bagaimana, dengan mudah kita bisa menentukan debitnya ya. Debitnya tinggal dikali aja, V-nya itu dapat dari current meter kecepatan, karena penampangnya itu kita bisa dapatkan dari pengukuran tadi. Kalau kita tahu profil dari penampang melintang dari suatu sungai, dan kita ketahui ketinggi muka airnya, berarti kita bisa mengetahui luas penampangnya, ya kan? Logikanya begitu, sangat sederhana, ya. Ini filosofi yang harus kamu pahami, ya. Nah, kemudian pengukuran debit itu bisa dilakukan dengan bendung. Bendung itu biasa pelimpah, ya. Kalau kita mengikuti debit sungai itu bisa melalui pelimpah atau bendung. Jadi kalau kamu udah belajar hidrolika, ya, atau praktikum hidrolika, nanti kamu akan mendapat praktikum ya, bagaimana kita mengukur debit dari suatu bendung. Bendung itu ada pelimpah ya, pelimpah gitu ya. Nah, kemudian untuk mengukur debit kalau misalnya kita lakukan debit di lapangan, kita mengukur kecepatan aliran dan luas penampang melintang ya. Untuk mengukur debit yang kecil digunakan pengukuran dengan bendung yang saya katakan tadi ya. Tapi kalau untuk mengukur kecepatan aliran pada suatu sungai, nah kita harus mempergunakan apa yang disebut current meter ya. Current meter baru kita akan mendapatkan suatu kecepatan. Oke. Nah, ini perhatikan ya. Ini ada rumus yang sederhana. Rumus ini sangat sederhana. Rumusnya adalah V sama dengan A dikali N ditambah B. Ya, ini rumus sederhana sekali. Kita tahu bahwa kecepatan adalah A itu adalah koefisien diperoleh dari pemeriksaan. Ya. Kemudian N adalah jumlah putaran dan V adalah kecepatan. Ya.
V adalah kecepatan, kita tahu ya, A dan B itu ada koefisien diperoleh dari pemeriksaan. Ya. Jadi nanti kita akan mengukur N-nya aja, berapa putaran ya. Jadi kan kita lihat di situ ya. Kita masukkan alat parameter itu, di situ ada propellernya ya. Saya katakan tadi, di sini ada nih propeller atau baling-baling ya. Sehingga karena ada air kita ukur, mengalir ke arah kiri, ini propellernya akan berputar ya. Akan berputar, kemudian itu akan menimbulkan suatu satuan ya, dan itu akan kita masukkan ke dalam rumus V sama dengan A dikali N plus B ya, di mana kita lihat bahwa N itu ada jumlah putaran, kemudian untuk A dan B ini adalah kecepatan yang sudah given ya, given dari alat yang bersangkutan ya, jadi kita bisa menentukan kecepatannya itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini hanya menggambarkan bahwa hubungan antara kecepatan aliran ya, kecepatan aliran dan putaran ya. Ini jelas bahwa putarannya semakin per detiknya semakin besar, maka kecepatannya pun akan semakin besar. Gitu ya. Itu aja intinya. Nah, kemudian bagaimana kita cara mengukur kecepatan dari suatu sungai ya? Kecepatan sungai itu bisa kita ukur dengan cara tadi ya. Kita mengukur kecepatan itu yang pertama adalah pada kedalaman 0,6 H. Ya, nanti kita lihat. Yang kedua adalah pengukuran di 2 titik pada kedalaman 0,2 H dan 0,8 H. Yang ketiga adalah pada kedalaman untuk ketiga titik kita ukur ya. 0,2, 0,6 dan 0,8 H dari permukaan air. Perhatikan, di sini ada 3 ya. 3. Yang pertama kedalaman 0,6, yang kedua 0,2 H dan 0,8 H, yang ketiga dan 0,2 H, 0,6 H dan 0,8 H. Ya, ada 3 pengukuran. Nah, ini maksudnya adalah demikian ya. Nih, perhatikan gambar ini dengan seksama. Yang penting sekali ini perlu diperhatikan gambarnya dengan detail saya besarkan. Nah, perhatikan ya gambarnya. Ini sebelah kiri yang saya katakan dengan 1 titik ya. Dengan pengukuran 1 titik. 1 titiknya pada kedalaman berapa? Pada kedalaman 0,6 D. Nih. Nah, kalau kita lihat bagaimana konfigurasi kecepatan, perhatikan, ini bentuknya seperti ini nih. Nih, bentuk yang melengkung dari kecil sampai besar. Ya. Nah, bisa dikatakan bahwa kenapa bentuk dari kecepatan seperti ini, jelas bahwa bagian atas kecepatan air itu akan lebih besar daripada bagian bawah. Betul nggak? Kenapa? Kenapa? Bernard tahu nggak? Bernard Franciscus kira-kira apa tuh? Kenapa bagian bawah lebih kecil kecepatannya daripada bagian atas? Sangat mudah. Apa sebab? Kecepatan mengalir ya. Perhatikan gambar. Kenapa? Logika. Kenapa? Hah? Belum benar. Kenapa? Ada yang bisa coba aura? Apa aura? Kenapa bagian bawah lebih kecil? Karena serapannya, Pak. Hah? Diameternya. Kenapa? Karena distribusinya. Kenapa? Kan kita lihat ya, logikanya air mengalir dalam suatu saluran. Kita ukur kecepatan aliran tersebut. Yang mendekati kepada dasar saluran, kecepatan alirannya lebih kecil. Kenapa? Ini kita sifat dari fisika nih. Fisika, logika. Ada yang bisa? Nah, semakin tinggi, semakin cepat nggak sih Pak kecepatan alirannya? Karena apa? Semakin tinggi topografinya. Bukan. Kenapa? Apalagi ya? Coba logika. Logika, bukan dari topografinya, kan udah jelas. Kecepatan memang benar. Kalau kecepatan itu dipengaruhi oleh tadi ya, bagaimana perbedaan tinggi muka air di bagian hulu dan hilirnya ya. Tapi yang saya tanyakan adalah, ini kecepatan aliran pada suatu saluran itu fungsi daripada kedalaman. Semakin dalam, kecepatan akan semakin kecil. Kenapa? Itu loh.
Pak, ada lagi, coba satu lagi, ada yang mau mungkin pendapat nggak? Ini kaitannya dengan fisika nih, sederhana. Siapa yang Tekanan bukan, Pak. Hah? Karena apa? Tekanan bukan, karena tekanannya lebih besar. Tekanan apanya? Tekanan yang mana yang lebih besar? Air ngalir kan ke sana ya? Yang di dalam. Ya. Nanti akan terjawab sekali ya. Nih, perhatikan ya. Ini kan besar ya kecepatannya ya. Ini kecil ya, ke bawah. Makin kecil, makin kecil. Nah, di sini apa nih? Apa nih? Dasar ya? Betul nggak? Ini dasar saluran. Ada lagi satu lagi, coba kesempatan. Sebelum saya jawab. Berpikir dulu. Silakan. Volunteer. Ada yang bisa? Nah, oke, saya akan jelaskan ya. Perhatikan ya. Kamu perhatikan kan ada ya kalau kita logikanya air mengalir pada suatu saluran. Ya. Semakin ke bawah kecepatannya semakin kecil. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagian bawah ini air akan mengalami suatu gesekan, betul nggak? Gesekan kan ada kekasaran. Koefisien kekasaran dari butiran di dasar tersebut. Sehingga air akan tertahan. Adanya gesekan. Ya betul nggak? Dengan ada gesekan berarti kecepatan di dasar saluran akan kecil. Semakin jauh dari dasar saluran, maka kecepatannya akan semakin besar. Bisa dipahami di situ? Ya, itu ya. Jawabannya adalah demikian. Ya. Paham ya? Itu harus paham banget ya. Jadi semua jawaban kamu tadi tidak tepat, ini yang tepat ya. Nah, dari situ kita mengarah kepada selanjutnya saya jelaskan ya. Nah, di sini ada 3 metodologi untuk menentukan kecepatan aliran pada suatu saluran ya. Yang pertama adalah kedalaman 0,6 D. Ya. Yang kedua adalah pengukuran pada 2 titik ya. Titik ini dan titik ini. Ya. Kalau pengukuran yang tadi pada 1 titik ini. Ya. Ini pengukuran 1 titik, ini pengukuran 2 titik. Ya. Jadi kalau pada pengukuran 1 titik ini, kalau pengukuran 2 titik pada kedalaman berapa? 0,2 D dan 0,8 D. Dan yang terakhir adalah pengukuran pada 3 titik. Nih. Ya. 3 titik di mana dia mempunyai variasi kedalaman pada 0,2 D, terus 0,6 D, kemudian 0,8 D. Ya, jadi ada 3. Nah, kalau menurut kamu yang paling akurat yang mana nih? Yang 3 titik. Ya, 3 ya. Kita seorang teknik sipil tentu ya yang 3 titik akan lebih akurat, tapi kan lumayan susah ya. Lumayan susah, tapi inilah metodologi pengukuran ya. Jadi logikanya, kalau misalkan sungainya dalam, berarti kita perlu pengukuran 3 titik. Ya, kalau sungai tidak terlalu dalam, itu pengukuran 2 titik. Kalau sungainya dangkal, cukup 1 titik. Ya, karena kita lihat variasinya. Paham ya? Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Udah, ini ada given rumusnya ada demikian ya. Untuk 1 titik ini rumusnya, untuk 2 titik ini rumusnya, untuk 3 titik ini rumusnya. Ya, ini harus kamu pahami. Itu ada untuk menentukan kecepatan pada pada suatu wilayah ya, pada suatu penampang sungai. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ini rumusnya tadi ya. Rumusnya sudah dijelaskan ini untuk 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini kita udah dapat kecepatan ya, kecepatan sungai 1 titik, 2 titik tergantung. Nah, logikanya bahwa apa yang kita ukur itu tentu kita harus mengukur per segmen lah, begitu ya, per segmen. Ya. Jadi kita nanti mengukur masing-masing itu ya per segmen. Maksudnya begini ya. Saya jelaskan logika dan pemahamannya dulu ya. Nanti kamu ada tugas nih. Ada tugas bagaimana mengukur debit pada suatu sungai ya. Prinsipnya adalah kita bisa mengukur debit suatu sungai itu apabila kita mengetahui luas penampang dari sungai. Ya kan?
Luas penampang dari sungai adalah yang disebut dengan A total. A total itu luas penampang keseluruhan dikalikan kecepatan. Ya. Nah, kemudian kita lihat sini. Ini ada apa namanya gambar bagaimana kita bisa menentukan debit satu sungai ya. Kita lihat sini. Q adalah A dikali V, kemudian N adalah banyak seksi, M adalah banyak garis vertikal, AN adalah luas seksi, A total adalah luas penampang seluruhnya. Apa yang saya ingin jelaskan di sini bahwa untuk menentukan A total ini maksudnya ini ya, ini nih sungai, ya kita buat gambar lagi. Nih, ini sungai nih, ini kita bagi beberapa segmen nih, ini segmen nih, ini seksi ini segmen ya. Jadi kan kalau kita ingin menentukan luas keseluruhan, ini, tentu kita harus mengukur per segmen dulu ya. Nggak mungkin semua kan, karena kan bentuknya ada profil nih. Nggak bisa kita menentukan luas langsung satu profil sungai ini. Berarti kita bagi beberapa segmen. Dengan membagi beberapa segmen tersebut, kita baru bisa menentukan luas total dari seluruhannya. Prinsipnya begitu, ya. Jadi dari sungai seluruhannya itu kita bagi beberapa segmen. Kemudian dari beberapa segmen tersebut, kita bisa menentukan luas bagian segmen tersebut. Kalau luas dari berbagai segmen itu kita ketahui, satu persatu, dikalikan kecepatan pada titik-titik tertentu, berarti kita bisa menentukan luas totalnya bagaimana, dan kita juga bisa menentukan bagaimana Q total dari seluruhan sungai. Itu ya, matematisnya sangat sederhana, hanya penjumlahan dari beberapa segmen, kemudian kita bisa menentukan berapa debit sungai yang bersangkutan ya. Maka di sini rumusnya ini ya, ini rumusnya nih. Ini rumusnya nih. Ya. Ini rumusnya, kita tunggu lihat ya. Kita lihat ya, sekarang rumusnya itu seperti apa. Nih, ini rumusnya. Ya. Kalau kita lihat di sini M-nya ada 5 ya. M itu apa? M itu bagian dari garis vertikalnya ya. Kemudian N-nya ada 6 ya, N-nya ada 6. Kemudian A total sama sigma AN, Q total sigma QN, sehingga kita bisa menentukan berapa totalnya, QN sama A dikali Fn ya, dan kecepatannya ada Q total dibagi A total ya. Sederhana ya. Itu adalah bagaimana kita bisa menentukan debit dari suatu sungai, di mana kita sudah mengetahui bagaimana penampangnya ya, profil sungainya sudah diketahui. Sehingga dari profil sungai itu diketahui, kita bisa menentukan luas dari masing-masing segmen yang bersangkutan. Dari masing-masing itu kita bagi beberapa, kemudian kita bisa menentukan dari luas segmen masing-masing segmen itu tersebut. Sehingga setelah dapat luas masing-masing segmen, berarti kita bisa menentukan luas keseluruhan dari profil sungai yang bersangkutan. Ya. Itu ya pemahaman yang harus kamu pahami, karena nanti kamu akan mendapatkan satu tugas ya. Nah ini hanya sebagai contoh yang saya katakan tadi ya. Saya katakannya ada contoh, ada parameter, ini kencirnya begini, kemudian ini ada rumus. Yang saya katakan tadi ada V sama dengan AN dikali B plus B ya. Ini rumus yang saya katakan ya. Ini rumus 0,73 dan 24 ini udah given ya. Tergantung daripada current meter yang bersangkutan ya, sudah ditentukan ya. Nah ini contohnya misalkan ya, lebar sungai 12 meter, terus intervalnya 2 meter, kemudian pengukurannya adalah 0,2D dan 0,8D. Ini contoh aja, jadi hanya saya jelaskan di sini proses dari perhitungannya. Nanti kamu akan mendapatkan petugas ya untuk mengukur atau menghitung debit pada suatu penampang di mana diketahui penampangnya ya. Dan nanti akan setiap mahasiswa, setiap peserta kuliah akan berbeda-beda ininya dalam perhitungannya, karena nanti saya akan berikan variasi daripada kecepatan ya, kecepatan aliran sungai itu akan berlainan. Nah di sini saya akan menjelaskan metodologi cara pengukurannya tadi ya. Ini jelas, ini adalah bagian segmennya. Kemudian ini adalah pengukurannya, titik-titik ini ada 2 pengukurannya, ada kedalaman 0,2 dan kedalaman pada 0,8D ya. 0,2 dan 0,8D itu ada kecepatannya, kemudian kita juga bisa lihat luas basahnya ya,
Luas basanya diukur juga dari diketahui misalkan ya. Kemudian debit secara keseluruhan tentunya penjumlahan. Ini saya katakan ya. Ini jadi setelah kita dapatkan per segmen itu, kita jumlahkan aja debit daripada masing segmen sehingga akan kita peroleh ini. Ya. Ini contoh pemahaman bagaimana kita mengukur debit suatu sungai ya. Jelas ya? Bagaimana inilah caranya. Ini hanya secara garis besarnya demikian. Jadi prinsipnya dari beberapa segmen kita jumlahkan, maka dapatlah ini. Nah, dalam persoalan di sini, pengukuran kedalaman dilakukan pada 0,22D dan 0,8D ya. Jadi ada dua. Jadi di sini kita mendapatkan kecepatan yang kita rata-ratakan dari kecepatan 0,2D dan kecepatan pada kedalaman 0,8D. Hingga kita dapat nih kecepatan rata-ratanya ya. Kecepatan rata-rata, dari kecepatan rata-rata kita ketahui kecepatan luas segmennya adalah ini. Sehingga besaran debitnya adalah besaran debitnya adalah seperti ini ya. Ini ya saya katakan ini 0,2D pengukurannya ya. Terus ini 0,8D ya. Pengukurannya 2. Karena 2 dia mempunyai kecepatan 2 sehingga kita harus menentukan kecepatan rata-rata ya. Ini kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata ini nih. Ini kecepatan rata-rata penjumlahan dari kecepatan pada ketinggian 0,2D dan ketinggian pada 0,8D. Kemudian setelah itu ini adalah luas basahnya ya. Ini luas basah. Dari pengukuran kita dapat ini. Ya. Ini luas basah. Kemudian kita bisa menentukan debit. Debit itu tinggal dikalikan aja. Kecepatan rata-rata dikalikan luas basah. Maka kita dapatkan debit pada segmen 1 ini, segmen 2 ini, dan seterusnya. Kemudian debit secara keseluruhan tentu penjumlahan dari masing-masing segmen kita dapatkan ini. Ya. Paham ya? Itu cara pengukuran debit pada wilayah yang bisa dikatakan dari suatu wilayah sungai ya. Itu prinsipnya begitu. Ya. Saya harapkan kamu paham ya di situ ya. Kemudian nah ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sorry ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke yang lengkung debit ya, saya akan menuntaskan ini kaitannya dengan tugas ya nanti ya. Ini udah paham ya pemahaman di sini ya? Proses perhitungan secara prinsip ya. Paham ya? Maaf Pak, Ya. saya izin tanya untuk putaran kincir titik 0,2D dan 0,8D itu sudah diberitahu atau emang kita mencari lagi? Sudah diberitahu ya. Jadi nanti tinggal ditentukan aja. Kan nanti rumusnya kan V 0,73 dikali N dikali 24 ya. Nah nanti di sini N ini adalah putarannya ya. Putarannya ya. Nanti saya katakan dari putaran per detiknya ya. Nah kita lihat masuk ke dalam suatu persoalannya ya. Nanti bagian tugas dari kamu ya. Biar jelas. Ini udah given nih. Given tergantung daripada alat current meternya ya. Yang kita gunakan. Nanti udah dikasih tahu. Jadi yang berubahnya adalah hanya N-nya. Ya. Ini adalah jumlah putaran per detiknya. Ya. Jumlah putaran per detiknya adalah N. Ya. Nah, kita masuk ke dalam suatu nanti lengkung debitnya dijelaskan kemudian. Tapi kita masuk ke ini dulu ya. Karena nanti saya akan beri tugas ya. Beri tugas dan dikumpulkan pekan depan. Ya. Oke. Nah, ini nanti current meternya nanti dulu. Bukan current meter. Sorry ya. Nah, nih. Ini sebagai pedoman, nanti kamu ya. Kamu buat tugas, pedomannya ini. Tapi nanti soalnya akan berbeda. Ya. Saya jelaskan nih. Ini diketahui penampang seperti ini ya. Perhatikan. Ini penampangnya, kalau kita lihat di sini ada berapa titik ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12 ya. Ada 12 titik yang akan menentukan ke segmennya juga ya. Kemudian dari situ kemudian kita lihat ya.
di mana letak pengukuran ya. Pengukurannya ini udah tertentu pada dua kedalaman ya. Pada titik 2 di sini pengukurannya, pada titik 4 di sini pengukurannya, pada titik 5 ini, titik 6 ya. Ini pengukuran-pengukurannya sudah tertentu ya. Nih, ini pengukuran-pengukuran di mana kecepatannya kita peroleh seperti ini. Ya. Ini konturnya seperti ini nih. Konturnya seperti ini. Ya. Ini skalanya 150. Di sana jarak, di sini apa namanya? Kedalaman, ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dalam hal ini tentu untuk menentukan ya, untuk menentukan n nanti ditentukan berdasarkan kedalaman observasi, ya. Nanti diketahui misalkan berapa putaran, ya. Putaran ini adalah 45 bagi 60, itu udah diketahui. Jadi nanti dalam soalnya gini, ntar ya. Nah, tadi pertama gini ya, saya ulang kembali lagi ya. Ini gambarnya gini ya, soalnya ya. Soalnya seperti ini, kemudian letak pengukuran kedalamannya seperti ini, di mana pada titik 2, titik 4, titik 6, titik 8, titik 10, ya, itu dilakukan pengukuran terhadap kecepatan untuk kedalaman kedalamannya berapa tadi? Untuk kedalaman ini ya, ada dalamnya sendiri nih, 2 meter dan berapa meter tadi? 4 meter ya, 2 dan 4 meter ya. Ya, 2 dan 4 meter untuk pengukurannya ya, ini. Nah, untuk 0 sampai 2, 0 sampai 2 nih, 0 sampai 2, kita lihat di sini, ya ini bentuk dari ininya kan dapatnya berapa nih? 0,2. Ya. Ya. Gini, sekali lagi ya. Jadi perhatikan, ini kita bagi menjadi 12 titik dan segmennya seperti itu ada gambar ini. Kemudian kita lihat di sini pengukuran kedalamannya dilakukan pada titik 2, 4, 6, 8, 10 ya. Kemudian dari sini kita ketahui kecepatannya ya. Kecepatannya dapat 0,124 ya. Pada jarak yang 2 meter. Perhatikan ya. Di sini jarak 2 meter ini kan ya, jarak 2 meter pada kedalaman observasi 0,1 ya. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa jumlah putarannya adalah 45. Putaran ya, yang saya katakan tadi 45 dan pengamatannya dalam 60 detik. Jadi dapat N-nya adalah 45 dibagi 60. Ya. Nanti kamu yang diketahui adalah nanti perubahannya adalah terhadap waktunya nanti soalnya ya. Masing-masing siswa adalah berbeda-beda. Tapi dalam contoh ini, saya udah pastikan bahwa kedalaman pengukurannya selama 60 detik. Paham ya? Current meternya dilakukan selama 60 detik. Pada suatu kedalaman berapa? Kedalaman 2 meter. Dan putarannya adalah 45. Sehingga kita dapat 45 bagi 60 adalah 0, berapa nih? 15 ya. 0,15. Nah, kecepatan titiknya tadi tanya ya, Aura Zahra, bagaimana rumusnya kan ya? Ini rumusnya nih. Ini rumusnya adalah 0,1335 dikalikan N ditambah B 0,0243. Ini udah given ya. 0,1335, 0,1335 dan 0,0243 itu udah given, udah ditentukan berdasarkan alat yang bersangkutan. Nanti dalam soal udah ditentukan. Jadi kamu tinggal menentukan apa? Tinggal menentukan N-nya berapa. Ya, N-nya berapa? N itu diperoleh dari tadi banyak putaran dibagi waktu. Ya, sepahami? Nah, kemudian kita bisa menentukan kecepatan. Ya, ini adalah kecepatannya. Kecepatannya adalah 0,124 meter kubik per detik. Maka kita tulis di sini, perhatikan. Ini 0,124 ya. Paham? 0,124. Itu pada kedalaman berapa? Pada kedalaman observasi yang 0,1 ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Untuk kedalaman berapa selanjutnya? 0,4. Kan pada titik ini kan kita melakukan dua kali pengukuran ya. Pada kedalaman 0,2 dan 0,4. 0,2 kita peroleh 0,124, perhitungannya adalah seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian ke bagian yang kedua adalah pada titik yang kedua. Ya. Pada titik kedua ini.
pada kedalaman observasi 0,4. Sehingga kita bisa menentukan apa namanya N-nya. Nah, N-nya dari soal yang tabel tadi diketahui 30 ya. Dari 30 sehingga kita bisa menentukan berapa N-nya. N-nya adalah 30 bagian berapa 0,5 sehingga kita bisa menentukan kecepatan pada titik yang kedua itu adalah sebesar 0,098 nih. Ya, 0,091 ya. Kita dapatkan nih. Ya. Nah, 0,9 kecepatannya kita dapatkan, kemudian ini ya 0,291 sehingga kita bisa menentukan apa namanya V titik itu V rata-rata ya. Kemudian pada kedalaman oke. Ini ya. Kita dapat untuk kedalaman jarak 2 meter ini ya. Jadi kita dapatkan ini ya. Dapatkan ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini pengukurannya ada berapa nih? Ada 3 ya, ada 2 ada. 2 ya, pengukuran 2 itu kita rata-ratakan ya. Yang ini 2, di sini 2, kemudian kita bisa merata-ratakan ya, merata-ratakan sehingga kita dapatkan kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-ratanya sendiri ya. Ini untuk jarak yang 2 meter ya, untuk jarak yang 2 meternya sendiri. Dan selanjutnya untuk yang 4 meter ini nih, 4 meter kita tentukan juga nih berapa kecepatannya pada titik kedalaman tertentu, ini berapa kecepatan terus selanjutnya. Sama prosesnya dengan proses untuk yang jarak 2 meter ya. Nih, maka di sini kan ini saya katakan, ntar ya, saya buat lagi nih biar jelas. Nah, ini ya, perhatikan. Ini yang pertama adalah ini ya, untuk jarak 2 meter. Nah, jarak 2 meter ini kita tentukan kecepatannya. Nih, kecepatan untuk titik tertentu. Untuk 0,1. Nah, yang kedua adalah untuk kecepatan untuk jarak 2 meter ini ya. Nih, kita dapatkan ini. Ya. Ini kecepatannya. Nah, kemudian untuk jarak 4 meter. 4 meter sama kan? 4 meter itu sama juga yang sebelah sampingnya ya. Kita dapatkan terus saja. Hanya kita dapatkan masing-masing kecepatan untuk daerah segmen yang bersangkutan. Ya. Kita lihat lagi ya. Nanti kamu kalau mengerjakan tugas pasti akan paham ya. Bentar. Ya. Nih. Kita dapat nih. Ini ya. Kita urut tadi ya. Jadi kita tentukan yang ini segmennya, kemudian yang ini, kemudian yang ini dan 3. Dengan cara yang sama kita berlakukan sama halnya dengan perhitungan yang jarak 2 meter. Bagaimana dengan yang jarak 4 meter kita tentukan dengan cara yang sama ya. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan kecepatan untuk masing-masing itu, kita bisa mendapatkan untuk semuanya ya, kecepatan dan ininya sendiri ya, kecepatan pada suatu titik sendiri ya. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, untuk untuk apa namanya, untuk kecepatan. Nah, paling penting gini, yang kita perlu asumsikan ya, untuk yang daerah yang mendekati nih ya, mendekati dengan titik 0 di sini ya, jarak 2 nih, 0 sampai 2 dan 10-12 itu kecepatannya adalah 0,22. Ini asumsi ya. Asumsi adalah untuk kecepatan seksi pada bagian kiri dan kanan pada 0 sampai 2 meter dan 10 sampai 12 meter, itu kita kalikan aja 20% dikalikan dengan kecepatan apa namanya titik yang bersangkutan ya, 0,19 sini ya. Nah nih 0,91 ya, ini titiknya. Jadi yang untuk observasinya kita lihat di sini ya. Oke. Ini ya, ini dapat sini nih. Dapatlah kecepatan dari masing-masing sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan untuk masing-masing seksi. Nah, kemudian di sini pun kita lihat bahwa contoh ya, pada contoh yang pertama untuk menentukan luas seksi, perhatikan ya di sini. Untuk 0 sampai 2 meter itu kita berupa segitiga ya. Segitiga kan. Jadi luasnya itu ada alas kali tinggi bagi 2 ya. Terus untuk yang 2 sampai 4 itu kita bisa katakan sebagai trapesium ya. Kita bisa menggambarkan rumusnya seperti ini. Jadi luas masing-masing itu berdasarkan luas sederhana seperti biasa ya.
Itu kemudian kita bisa tentukan luas seksi ya, berdasarkan prinsip tadi ya, luas segitiga dan luas segi empat. Sehingga kita bisa menentukan ya. Nah, untuk kedalaman rata-rata ya ada 0,2 meter, 0,24, 2,4, dan ini rata-rata ya. Sehingga kita bisa menentukan masing-masing dari seksinya itu sendiri. Dan untuk menentukan debit, kita bisa menentukan juga ya. Menentukan debit itu berdasarkan 0,2, kita bisa 2,4 dan 46 dan seterusnya kita dapat menentukan debitnya itu sendiri. Ya. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini, ini ya. Jadi dalam soal nanti ya, yang diketahui, bentar ya. Ini ya. Jadi nanti dalam soal itu yang diketahui adalah hanya ini ya, ini nih. Hanya bagian ini nih. Perhatikan ya. Nih, yang diketahui hanya ini. Bisa dipahami? Bagian kiri ya. Tolong di apa namanya catat ya. Jadi dalam soal itu nanti yang diketahui hanya bagian sebelah kiri. Apa yang diketahui? Kedalaman, ini jarak ya. Ini jarak apa namanya? Jaraknya, jarak ukurnya pada 2 terus 4 meter ke sebelah kanannya ya. Kemudian 6 meter, 8 meter, 10 meter, dan 12 meter. Yang diketahui sebelah kiri. Dan kemudian nanti dalam persoalannya hanya diketahui T-nya di sini. Dilakukan 60 detik. Ya, dilakukan 60 detik. Nanti dalam persoalannya, saya akan merubah terhadap waktunya saja ya. Waktunya aja. Bisa dipahami? Jadi nanti setiap mahasiswa kan berlain-lainan cara apa hasilnya ya. Angka nggak akan sama ya, karena waktunya berbeda. Misalkan di sini ada 20 mahasiswa, nanti saya akan mencoba memvariasikan komponen waktunya di sini. Ya, nanti saya akan berikan soalnya melalui Google Classroom ya. Soalnya ya, nanti kamu tinggal menjawab. Jadi apa tugas kamu? Tugas kamu adalah mengisi tabel yang sebelah kanan. Ya, tabel sebelah kanan tentu pengisian tabel sebelah kanan ini berdasarkan gambar yang tadi ya, gambar yang di atas tadi kan. Kamu menentukan bagaimana titik kecepatan titiknya pada titik-titik yang bersangkutan. Kamu telaah nih ya, kamu telaah soal ini ya, kamu camkan pengertian perhitungannya. Setelah kamu telaah dan kamu pelajari bagaimana mendapatkan angka-angka itu, kemudian kamu mengerjakan persis caranya seperti ini sebagai tugas kamu. Pahami? Nanti soalnya saya akan berikan. Ya, pahami ya? Kamu coba dulu, nanti kamu akan paham. Ya, karena tanpa suatu tidak dicoba tidak mungkin paham. Ya. Nah, bentuk tabelnya seperti ini ya. Ini adalah jarak dari titik nol. Ini adalah kedalaman. Ini observasi. Ini adalah waktu ya. Waktu pengukuran. Dan kan 2 titik tadi ya. 2 titik jadi ada 45 dan 60 gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini kan jadi ada bermacam-macam variasinya, ada 2 kali, ada 2 titik, ada 3 titik dan sebagainya. Ini udah diketahui semuanya ya. Tuh, 2 titik nih semuanya ya. Kemudian karena ini diketahui putarannya sudah tertentu, berarti kamu tinggal menentukan bagian sebelah kanan ya. Bagian sebelah kiri diketahui semuanya ya. Ini sebelah ketahui, bagian sebelah kanan yang harus diisi. Paham ya di sini ya? Jadi ini bagian kiri yang akan diketahui, dan di sini ini nanti kosong nih, ya. Ini kosong, nggak ada isinya. Yang kamu isi ada di sini. Proses perhitungan bagaimana? Proses perhitungan seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Memang ini harus dicoba. Tanpa dicoba, kamu pasti tidak akan bisa mengerjakannya ya. Itu penting ya. Paham ya? Nih, jadi nanti kamu bisa buat yang rapih ya, sehingga saya buat yang rapi dan jelas sehingga tulisannya bisa saya baca ya, dibuat mungkin di dalam kertas pokoknya sejelas mungkin lah ya, dan kemudian juga nanti ada prosesnya. Jadi untuk menuju ke tabel di sini
kamu harus melalui proses perhitungan seperti ini, ya. Seperti ini. Kemudian setelah dari proses ini, kamu coba untuk masukkan ke dalam tabel ini, ya. Paham ya? Nah, di sini kita lihat bahwa kecepatannya ada dua kan, benar ya? Pada dua titik yang kita tentukan ya, pada 0,2D dan 0,8D kalau nggak salah ya. Nah, ini maka ada kecepatan dua titik nih. Current meternya ini putarannya ya. Putarannya. Kemudian di sini mempunyai dua kecepatan kan. Dua kecepatan ini kita rata-ratakan. Itu ada kecepatan rata-rata yang kita akan gunakan untuk apa? Untuk menentukan debitnya kan. Kecepatan rata-rata dikalikan luas seksi. Ya. Luas seksinya berapa? Itu ya. Ini luas seksinya ini udah tertentu. Dapatlah. Ini seksi, ini kecepatan seksi. Berarti dapat deh. Apa namanya? Rata-ratanya juga dapat ya, kemudian ini dapat sini, baru dapatlah meter kubik per detiknya ya. Nah, di sini jelas terlihat bahwa ini ya V ya, V-nya ini V seksinya ini V rata-rata ya. Ini rata-rata seksinya sendiri ini kita dapat ini, terus kita bisa menentukan berapa besar daripada Q-nya sendiri ya, sehingga kita dapatkan nih ini adalah meter kubik per detiknya, karena jelas bahwa perkalian dari kecepatan dengan luas itu ya kita akan dapatkan ya luasnya nih. Luas ini kali-kali ya, semuanya luas kita dapatkan semuanya ya. Jadi jelas ya di sini ya, ini kalikan dapat nih V dikalikan luas, ini kecepatan dikalikan luas, kecepatan kali luas, dapat nih luas dari masing-masing semuanya ya. Nah, kita dapatkan Q-nya sendiri ya di sini ya, nih 0,25 rata-ratanya ya, dapat semuanya. Sehingga kita dapatkan debitnya ya. Setelah debitnya dapat, kemudian kita bisa menentukan ini ya, penjumlahan daripada masing-masing seksi ini ya. Ini adalah debitnya nih, ini segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, seterusnya sehingga kita dapatkan ini. Ya. Ini kita dapatkan besar dari Q-nya sendiri. Ini debitnya penjumlahan dari keseluruhan yang di atas tadi, ya. Jadi Q-nya adalah 4,649, terus V-nya adalah sigma Q dibalik sigma Q dari kecepatannya 0,291. Ini kecepatan rata-rata ya dari sungai tersebut adalah ini. Oke, nah saya harapkan kamu coba aja ya, pelajari dulu apa yang saya jelaskan ini berdasarkan perhitungan sudah ada ini. Kemudian nanti saya akan berikan soalnya ya, soalnya seperti apa, sehingga nanti melalui Google Classroom kamu bisa membuat soal yang bersangkutan. Ya, paham ya? Oke, ya. Nah, ini memang persoalan ini harus dicoba ya, dan benar-benar diperhatikan step-stepnya ya, sehingga kamu akan melihat nanti ya seperti apa cara penyelesaian yang bersangkutan. Nah, di sini saya berikan catatan bahwa untuk seksi yang 0,2 dan 10 sampai 12 ini ya, 0,2 sampai 10 12 nih, 0,2 sampai 10 12 ya. Di sini kecepatannya perhatikan 0,2 dari kecepatan yang di sini ini. Ya, ambil aja kecepatannya ya. Itu definisinya ya. Jadi karena dia bersinggungan dengan tepi sungai. Ya, kita ambil asumsi bahwa untuk segmen 0 sampai 2 dan 10 sampai 12 kita ambil nih ya, nih saya katakan ya. 0,2% dikali dengan kecepatan ya. Kecepatan rata-rata yang bersangkutan ya. Nih. Ini kan ada kecepatan nih. Ya. 0,129 ya. Kemudian ini ya. Nih. Jarak 4 meter ya. Oh, ini yang ini ya. Ini nih. Ini nih ya. 0, yang untuk yang segmen 2 ya. Ini kecepatan 0,124 dan 0,098 ya. Ini jumlahkan dirata-ratakan berapa ya. Sehingga
kita bisa masukkan ke dalam sini nih, 0,109. Ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Jadi kecepatan sebelumnya dikalikan 20%. Ya. Dapatlah 0,109. Paham ya? Di sini penting ya. Jadi ada bagian tepi harus dikalikan 20% ya. 20% dikali dengan kecepatan rata-rata pada segmen sebelahnya. Ya, sama ini juga nih. 10-12 ini punya kecepatan ya. Kecepatan rata-ratanya dikalikan dengan 20% itu akan menentukan berapa segmen yang bersangkutan ya. Di sini sendiri. Khususnya ya. Ini dapat, kemudian yang ini dapat ya. Kemudian ini dapat semuanya ya, sehingga kita bisa menentukan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus ini masukin. Ya. 2, 4, 0 sampai 2 ya. Ya. Enggak, yang samping aja. Perhatikan ya. Hanya bagian tepi saja yang 0,2 ya. Karena kita susah untuk menentukan luasan di sini. Ya. Ini nih. Hanya bagian sini aja. Kalau yang tengah ya kita punya segmen tersendiri. Kecepatannya udah ditentukan. Ya kan? Jadi untuk yang bagian segmen di sini, kecepatannya berdasarkan ini. Untuk yang ini, kecepatannya ini. Untuk yang mana lagi? Nih. Ini. Yang ini segmennya. Jadi kan udah tertentu. Ini juga segmen. Tapi bagian sini kan tersisa nih. Yang kita nggak ketahui ya. Sehingga harus kita tentukan berapa kecepatannya untuk menentukan sisa ini. Kita asumsikan bahwa luasnya di sini ini dikalikan dengan kecepatannya berapa? Kecepatan yang tadi. 0,2% asumsi ya. Dari kecepatan sebelumnya. Itu ya. Hanya khusus bagian tepi ya. Hanya khusus bagian tepi saja. Ya. Kamu coba. Ya, untuk bagian tepi aja ya. Kecepatannya 20% dari kecepatan segmen yang sebelumnya. Segmen yang mendekati sebelumnya ya. Paham ya? Itu yang paling penting catatannya ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak untuk 0,022 itu sebagai apa ya Pak? Apakah itu yang kecepatannya atau kedalaman dari dasar saluran? 0, Yang kedalaman itu. udah. Bentar ya, bentar. 0,22. 0,022, 0,109. 0,022, 0, oh ada nih. 0,109 ya. Ya kan? Ya. 0,022, 0,175. Nah. (0,022 ya. Nah ini nih. 0,022 ya. 0,22 itu ada kecepatan rata-rata ya. Oke. Ya. Nah, 0,22 ya. Nah ini. 0,22 itu, perhatikan ya pertanyaan Aura ya. 0,22 itu didapat dari kecepatan yang menyinggung terhadap tepi. Paham ya? Dapatnya dari mana? 20% dikali 0,109. Ya. 20% dari kecepatan rata-rata yang pada segmen sebelumnya. Segmen terdekat. Paham? Ini nih. 20% dikali 0,19. Nah, 0,19 itu adalah ini kecepatan rata-rata pada yang berjarak 2 meter. Dipahami? Ya, ini nih. Ya. Gitu ceritanya ya. Jadi 0,22 ini adalah kecepatan pada segmen yang bersangkutan, ya. Yang mendekati tepi, ya. Kalau yang 0,19 itu ada kecepatan pada titik yang berjarak 2 meter. Paham ya? Paham ya? Jadi 0,22 ini adalah 20% dari segini. Ya. Nah, 0,19 ini adalah kecepatan rata-rata dari 2 titik ini. Ya. Kemudian yang ini pun sama. Ada 2 titik ini nih ya. Nih.
2 titik nih. Ini pun dapat nih kecepatan rata-rata nih 0,241. Ya, sama selanjutnya demikian. Bagus pertanyaan tadi 0,22 dapat dari mana? Dari 20%. Ya, paham ya? Paham, Selanjutnya. Pak. Ya, gitu ya. Nah, saya harapkan paham ya semuanya ya terkait dengan masa perhitungan ini. Dan kamu melihat di sini pembagian segmen bagaimana, bagaimana perhitungan kecepatannya, bagaimana menghitung luasannya. Luasannya hanya mempergunakan loss segitiga dan loss trapesium. Kemudian kamu perhatikan di sini bahwa yang paling penting adalah bagian sebelah kiri dan sebelah kanan dari sungai bersangkutan itu kecepatannya karena mendekati samping ya, samping sekali, paling kanan dan kiri sekali, itu asumsi aja bahwa segitiga yang kecil itu adalah 0,2%, 0,2 dikalikan dengan kecepatan yang ada di segmen paling dekat. Paham? Di situ ya. Oke ya. Saya pikir kuliahnya kan kuliah yang saya terangkan pada saatnya sampai di sini ya. Nah, kemudian pekan depan bukan pekan depan, 2 minggu ya. Saya kan cuti ya sampai tanggal 8 Maret ya. Ya kan? Nah, untuk kuliah selanjutnya pekan depan karena saya berarti kan saya nggak hadir itu 2 pekan ya. Dua pekan kan ya. Minggu ini dan minggu depannya ya. Benar. Minggu ini penggantinya ini ya. Penggantinya ini yang hari Rabu ini ya. Nah, untuk minggu depannya karena saya nggak hadir kan berarti nanti kita pada saat pekan depan tanggal 9 Maret ya, setelah tanggal 8 Maret ya, kita hari Senin kuliah pagi-pagi bisa ya. Kayak gini lagi pengganti. Dan hari Rabu baru kita lakukan kuliah. Catat nih Aura ya. Catat Aura ini sebagai kepala kelas. Jadi untuk pekan depan sebagai kuliah penggantinya, saya akan coba secara online hari Senin pagi. Ya, jam pagi, insya Allah nanti saya akan informasikan jam 7:30 ya. 7:30 seperti ini. Kemudian hari Rabunya kita kuliah biasa ya. Jadi pas kan berarti berkali ya kuliah biasa secara offline mungkin di kampus ya. Saya dipahami ini pengumuman nanti mungkin Aura akan mengkoordinir ya bagaimana untuk kelanjutan kuliah ini sendiri. Dan untuk penugasan saya akan sharing ke Google Classroom ya. Silakan dilihat ya. Dan saya harapkan penugasannya ini benar-benar rapi dikerjakan sehingga saya mudah untuk membaca. Dan sebelum kamu mengerjakan tugas ini, kamu pelajari dulu apa yang saya jelaskan di dalam kuliah ini ya. Harus paham benar. Bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Oke, kalau itu kita Oke. Nah, karena waktunya udah jam 9.30 ya, kamu juga udah kuliah lagi ya tentu ya. Nah, kita akhiri sampai di sini ya. Kemudian cuma diaktifkan ya, kameranya kita akan foto bersama. Kemudian nanti Aura sebagai ketua kelas, tolong di checklist ya. Kehadirannya kan absen ada di kamu ya. Jadi kamu checklist ya kehadiran. Kalau ada yang berhalangan silakan buat surat. Sampai ke kelas jelas terlihat terrecord semuanya. Silakan diaktifkan semuanya kameranya. Sebelumnya saya izin Ya. tangkap layar ya, Pak ya. Ya. Layar pertama dulu. 1, 2, 3. Ya. Layar kedua. 1, 2, 3. Ada 2 layar gitu, 1 layar ya? Iya, Bisa? di saya 2. Oh, di situ 2, saya 1 ya? Iya. Saya pakai device. Oke, udah di foto ya? Sudah. Ya. Jadi saya lihat di sini hadir 18 orang ya. 18 Betul. orang ya. Jadi tolong di absen, ada buktinya ya. Sehingga nanti Aura yang akan koordinir ya. Oke, baik. Jadi kuliah kita sampai di sini. Saya harapkan apa yang saya berikan tolong dicamkan ya, dipahami. Mudah-mudahan kalau paham itu akan mudah selanjutnya ya. Pengertian seperti apa, kemudian dia proses perhitungannya ya.
Udah jelas? Ada ditanyakan lagi? Kalau enggak, kita akhiri ya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.